keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menko-Minfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPB kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini. Jangan kau takut. Innalah mudrakun. Apa kata Bani Israel? Innalah mudrakun. Kita akan tertangkap di depan Laut Merah. Di belakang ada musuh. Apa kata Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Aku takut ya Rasulullah, andai mereka salah satu dari kafir Quraisy melihat ke bawah, mereka akan melihat. Apa kata Nabi SAW? La tahzan. Jangan takut, jangan cemas, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Mengapa beda jawaban Nabi Muhammad dengan jawaban Musa alaihissalam? Nabi berkata, Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Karena Abu Bakar tidak menakut-nakuti, dia ketakutan. Orang yang ketakutan harus kita rangkul. Innallaha ma'ana. Tapi kalau ada dia yang menakut-nakuti, nanti kita tertangkap, nanti kau ditangkap. Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah, sedangkan bersama engkau hanya ada setan beraka. Allahu Akbar. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala. Pemerintah larang semua aktivitas FPI, ini kata PA 212. Pemerintah resmi melarang semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi masyarakat atau FPI Ormas Front Pembela Islam sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tapi kalau sudah dilarang kepentingan mereka, ingat, ketika itulah mereka mulai marah karena kepentingan terganggu, maka mereka akan mengamuk. Mereka ajak, kau tidak mau. Mereka tawarkan materi, kau tolak. Nyawamu akan mereka hilangkan. Itu sunnah, itu sunanul anbiya, sunanul rusul. Dialami oleh Ibrahim alaihissalam, dialami oleh Musa alaihissalam, dialami oleh Isa alaihissalam, dialami oleh Sayyidina wa Maulana wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dialami oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Hanya kematian yang memisahkan kita. Allahu Akbar. Ada sahabat yang memang sudah ikut bersama kita, dan ada musuh. Jelas, ini kawan, itu musuh. Tapi ingat, ada dia menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Sampai satu surat untuk dia. Siapa dia? Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Kenali sifatnya, pahami dia dengan baik. Kalau bisa ajak dia, tapi kalau tidak, innahu la yadri annahu la yadri, fatrukhu, tinggalkan dia, karena dia hanya akan merusak kita dari dalam. Mengenai hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin menyayangkan langkah pemerintah melarang segala kegiatan FPI. Menurutnya secara tidak langsung FPI bakal dibubarkan. Luar biasa, kami yang jadi korban, justru kami yang dibubarkan. Begitulah tegas Novel kepada Okezone.
Meskipun tak boleh melakukan aktivitas, Novel menyebut PA212 bersama anggota FPI Tetapi, akan terus berjuang sebagai membela negara dan organisasi, agama Islam di Indonesia. FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum. Satu batang lidi tidak bisa buat apa-apa, tapi ketika batang-batang ini disatukan, diikat, maka dia akan bisa banyak berbuat. Alaikum bil jamaah, maka hendaklah engkau berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan sampai berpecah belah. Ingat, tetap berjamaah. Ingat, serigala, harimau, macan, singa hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka tetap berjamaah. Berjamaah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Namun kami berjuang baik ada organisasi atau tidak, kami tetap berjuang membela negara dan agama dari pengkhianatan para jongos yang tunduk oleh para cuko. Demikian tegasnya. Seperti diketahui, pemerintah melalui Menko Polhukam melarang semua aktivitas Front Pembela Islam. Dengan begitu, segala aktivitas FPI di tanah air menjadi terlarang. Hal itu dikaitkan dalam jumpa pers Menko Polhukam Mahfud MD dan pihak terkait pada Rabu 30 Desember 2020 bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni 2019 sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar keamanan dan bertentangan dengan hukum. Begitulah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan. Selain itu, pemerintah juga mencabut status hukum FPI. Mahfud melanjutkan, saat ini FPI tidak memiliki legal standing sebagai organisasi di tanah air. Oleh sebab itu, semua aktivitas FPI adalah aktivitas terlarang dan tidak mempunyai dasar hukumnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan kegiatan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa. Begitulah Mahfud MD menjelaskan. Pembubaran dan penghentian aktivitas FPI diputus 6 pejabat tinggi negara. Pemerintah resmi membubarkan dan menghentikan segala aktivitas Front Pembela Islam sebagai organisasi masyarakat maupun organisasi pada umumnya. Keputusan pembubaran FPI ini disetujui oleh 6 pejabat tinggi di kementerian maupun lembaga negara. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga. Demikian ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Adapun ke-6 pejabat tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G Plate, kemudian Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar. Keenamnya menuangkan surat keputusan bersama nomor 220/4780 tahun 2020, nomor MHH/14 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Wakil Menkumham Edward Omar Syarif yang membacakan SKB itu mengatakan salah satu pertimbangan sebagaimana dalam keputusan adalah untuk menjaga kemaslahatan ideologi Pancasila. Bahwa untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian kata Edi saat membacakan SKB. Desak Jokowi bentuk TPGF kasus Laskar. PA212. Komnas HAM jangan main-main. Presidium Alumni 212 meminta Komnas HAM tidak bermain-main dalam penyelesaian dan pengungkapan kasus tewasnya 6 anggota Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50. Pasalnya hasil penyelidikan lembaga itu kini dinanti dan diharapkan banyak pihak. Hal itu dikatakan Ketua Presidium Alumni 212 Aminuddin saat mendatangi kantor Komnas HAM dengan maksud memberi dukungan agar Komnas HAM mengusut tuntas persoalan tewasnya 6 anggota Laskar FPI.
Jadi yang perlu kita tegaskan itu bagaimana Komnas HAM serius. Jangan main-main dengan persoalan ini. Kemarin kita sudah berharap banyak Komnas HAM akan berikan hasil-hasil penyelidikan, tetapi kelihatannya masih dalam proses. Begitulah kata Aminuddin. Kedatangan Presidium Alumni 212 sekaligus meminta agar Komnas HAM dapat mendesak Presiden Jokowi membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF untuk mengusut kematian 6 anggota Laskar FPI. Permintaan itu menyusul pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menegaskan pemerintah tidak akan membentuk TPGF. Menurut anggota Presidium Alumni 212 Amir Hamzah, Komnas HAM harus bersikap terkait pembentukan TGPF itu sendiri. Kita harapkan bahwa aspirasi masyarakat bisa ditimbang oleh Komnas HAM, sehingga pada waktu mereka melaporkan ke presiden mereka juga bisa mendesak presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta tadi. Begitulah ujar Amir. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak akan membentuk tim gabungan pencari fakta untuk kasus tewasnya 6 Laskar FPI pengawal Habib Rizik. Mahfud menilai justru Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM lebih memiliki wewenang dalam menyelidiki kasus tersebut. Mahfud menjelaskan pemerintah bakal menyelesaikan kasus tewasnya 6 Laskar FPI apabila memang ada unsur pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun pemerintah tidak sampai ingin membentuk TPGF. Karena itu Mahfud mempersilahkan Komnas HAM melakukan penyelidikan tanpa diintervensi oleh pemerintah. Justru ia menawarkan pengawalan dari pihak kepolisian agar Komnas HAM bisa bekerja secara independen. Jadi kita tidak membentuk TGPF sendiri, karena dulu membentuk Undang-Undang Nomor 26 tentang Komnas HAM memang diberi tugas untuk itu. Jadi sekarang silakan Komnas HAM Anda selidiki saja. Katakan kalau polisi salah, tapi katakan juga kalau ada pihak lain yang salah. Nanti kami dengar. Dengan bukti-bukti pasti bisa meyakinkan publik. Begitulah jelas Mahfud MD.